Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang grafik Renaissance dan yang kedua adalah desain grafis. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu grafik Renaissance. Penemuan sistem tipografi merupakan salah satu kemajuan yang paling signifikan dalam peradaban di masa Renaissance. Tulisan adalah sarana untuk menyampaikan, mengambil, dan mendokumentasikan pengetahuan dan informasi. Percetakan tipografi memungkinkan penyebaran pengetahuan dan literasi yang luas di seluruh dunia. Permintaan buku meningkat pesat dengan munculnya kelas menengah yang melek huruf dan mahasiswa yang kuliah. Sebelum mesin cetak tipografi pada pertengahan tahun 1400-an, sistem percetakan dengan balok kayu atau silografi dan kertas sangat populer di Asia dan Eropa. Kain dan ilustrasi religi adalah bukti awal teknologi stilografi ini. Selain kartu main, gambar-gambar ilustrasi Eropa awalnya merupakan hasil silografi mengenang orang-orang suci. Gambar dan huruf terbagi menjadi dua bagian balok kayu yang sama. Alhasil, cetakan-cetakan ini berkembang menjadi buku-buku blog yang merupakan buku bergambar dan teks singkat bertema keagamaan. Johannes Gutenberg adalah orang pertama yang menciptakan teknik tipografi untuk mencetak buku dengan menggunakan mesin pemeras anggur sebagai pondasi. Namun, penemuan mesin cetak tersebut muncul kebutuhan kertas yang halus dan jenis tinta yang bisa menempel pada logam. Dengan mesin ciptaannya, Gutenberg membutuhkan kertas sebanyak 5.000 kertas untuk setiap huruf yang digunakan dalam satu periode percetakan. 42 Lines Gutenberg Bible adalah hasil cetakan pertama oleh mesin ciptaan Gutenberg. Ada sekitar 33 karakter huruf, setiap halaman tersusun dari 2.500 huruf. Selain Alkitab Gutenberg, mantan asisten Gutenberg Peter Schoeffer menerbitkan Alkitab Mazmur yang disebut Psalter. Pada saat yang sama, teknologi ESTA semakin populer. Caranya dengan menggores gambar ke plat tembaga, menintai, menyeka plat, dan menekan kertas ke plat sehingga gambar tercetak. Selain diterapkan pada buku-buku cetak, gilda atau studio percetakan juga mulai memproduksi cetakan ESTA untuk hiasan dinding. Ini membuat orang-orang yang tidak mampu membeli lukisan berkesempatan untuk membeli karya seni dengan harga terjangkau. Kata Latin incunabula yang berarti buayan diadopsi sebagai cara menggambarkan buku-buku yang sangat langka yang diterbitkan pada awal 1500-an. Cetakan ex libris atau plat buku pada revolusi industri pada abad ke-18 ditempelkan di bagian depan buku untuk mengidentifikasi pemiliknya. Di Jerman, seni woodblock dan tipografer berkolaborasi untuk mengembangkan buku dan lembaran ilustrasi. Satu buku tipografi awal karya Albert. Selama beberapa dekade, gila-gila percetakan meningkatkan penggunaan ilustrasi cukil kayu dan pada akhirnya menciptakan permintaan yang seiring dengan itu kebutuhan akan tenaga ilustrator grafik juga naik. Salah satu buku perjalanan pertama yang dicetak berilustrasi oleh Erhard Rohwig yang menunjukkan teknik arsiran silang pada halaman berlipat. Peta ilustrasi ini menggambarkan perjalanan seorang bangsawan Jerman melalui tanah suci Yerusalem. Albert Dürer
mungkin ilustrasi paling produktif dan dihormati di awal 1500-an. Teknik cukil kayunya yang sangat terperinci begitu populer sehingga membuatnya berpengaruh besar dalam membawa semangat dan filosofi Renaissance di Jerman. Karya ilustrasinya Rhinoceros dicetak ulang dalam 8 edisi terpisah hingga 300 tahun kemudian. Semua gambar cetak yang besar dan mencolok, hanya satu sisi kertas yang dapat dicetak dengan teknologi saat itu. Selembaran itu disebut dengan broadsheet. Broadsheet adalah pelopor poster, media yang sangat populer hingga saat ini. Sepanjang abad ke-16 dan 17, desain grafis Jerman sering menampilkan tipografi blockout dan ilustrasi cukil kayu. Font tekstura disebut demikian karena kesan tekstur visualnya padat disukai di seluruh Jerman. Sekarang, gaya huruf ini memiliki hubungan simbolis yang kuat dengan gotik, ritual, dan tato. Kata Renaissance sendiri berarti kebangkitan atau kelahiran kembali. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menunjukkan periode antara abad ke-14 dan ke-15 di Italia. Tetapi sekarang kata tersebut umumnya digunakan untuk menggambarkan periode yang menandai transisi dari era pertengahan ke masa modern di Eropa. Perancang buku dan tipografi terkemuka Italia, Nicolas Jensen, tercatat sebagai salah satu desainer tipografi terbesar dalam sejarah. Sepanjang karirnya, ia mendesain dan menerbitkan 150 buku dan jenis huruf Latin serta gotik yang luar biasa. Jensen menginisiasi untuk mencetak merek dagang yang dirancang sebagai identitas buku-buku produksinya. Mempelopori jalan menuju desain logo sebagai bentuk seni, versi modern font Jensen sering digunakan oleh desainer saat ini. Sapuan tebal tipis dan kurungan serif membuatnya terlihat mudah terbaca. Para perancang era Renaissance menyukai dekorasi tanaman bunga-bungaan pada mebel, arsitektur, maupun cetakan naskah. Selama awal 1500-an, pergeseran keyakinan abad pertengahan menuju kepedulian terhadap potensi dan nilai manusia yang baru. Sebuah filosofi martabat manusia dan nilai yang mendefinisikan manusia mampu menggunakan argumentasi dan penyelidikan ilmiah untuk mencapai pemahaman tentang dunia dan makna diri. Semangat baru ini disertai dengan studi kembali tulisan-tulisan klasik dari budaya Yunani dan Romawi. Salah satu humanis dan cendekiawan yang terkenal adalah Aldus Manutius, yang mendirikan gilda percetakan di Venesia bernama Aldine Press. Visinya untuk menerbitkan karya-karya besar dari para pemikir Yunani klasik menjadi kenyataan melalui dedikasi dan kerja kerasnya. Manutius memenuhi kebutuhan buku terus meningkat, mendesain buku berdimensi lebih kecil dan lebih ekonomis. Ia lalu menerbitkan prototipe awal buku saku. Edisi pertama opera Verglis hanya berukuran sekitar 9,5 kali 12,5 cm dan berisi huruf miring pertama. Perancang brilian jenis huruf miring adalah Francesco da Bologna. Bermarga gaya Grifo bertahan hingga sekarang seperti pedoman Bembo dan banyak digunakan oleh desainer grafis modern. Wujud memanjang, naik, dan menurun menghasilkan tampilan tata letak dan halaman yang lebih ringan, terutama dikombinasikan dengan margin yang baik, kertas yang lebih halus, dan percetakan yang cermat. Era Renaissance Italia memudar setelah Roma dijarah pada tahun 1527 oleh Kaisar Prancis Charles V dan sekutunya dari Spanyol.
Dua seniman yang brilian, kaligrafis Geoffrey dan desainer huruf Claude Garamond, bentuk-bentuk direproduksi selama lebih dari 200 tahun. Bahkan jenis huruf Garamond adalah salah satu font yang banyak digunakan oleh desainer saat ini. Geoffrey adalah profesor cendekiawan, penerjemah, penyair, penulis, penerbit, ahli cetak, kaligrafer, perancang, ilustrator, dan pengukir. Dia yang paling berpengaruh mengembangkan pendidikan desain buku Renaissance berbahasa Prancis yang unik dan berilustrasi. Ia juga adalah sebagai pembaru bahasa Prancis, ia tanda kutip aksen dan jendela. Potongan hasil cetakan matriks huruf yang dicor dari timah komposit ini lalu dijual ke gila-gila percetakan. Setelah itu, potongan-potongan cetakan huruf tersebut disebar ke dalam bingkai komposer untuk kemudian ditintai dan dicetak pada kertas. Potongan tipografi Garamond secara visual begitu pas dan presisi sehingga jarak kata bisa lebih ketat dan dekat. Selain itu, ia sangat menekankan harmoni desain antara huruf besar, huruf kecil, dan huruf mirip. Sekitar abad ke-16, kota Basel di Swiss dan Lyons di Prancis menjadi pusat utama desain grafis Eropa saat itu. Masa Renaissance bagaikan perpustakaan luar biasa dari penciptaan buku yang sangat indah dan berseni. Namun memasuki abad ke-17, tidak banyak karya yang inovatif. Atas permintaan Raja Prancis, Louis ke-14, sebuah komite dibentuk untuk merancang jenis huruf standar yang baru berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Romain Duroy, jenis huruf berdasarkan pola bujur sangkar yang dibagi menjadi beberapa kisi-kisi. Hasilnya meningkatkan kontras antara guratan tebal dan tipis, serif horizontal yang tajam, dan keseimbangan yang merata untuk setiap bentuk huruf. William Caslon dari Inggris adalah seorang grafis terkenal dan desainer huruf. Caslon Old Style yang langsung menjadi hit. Meskipun tidak terlalu modis atau inovatif, desain hurufnya memiliki keterbacaan yang luar biasa, terang, dan bertekstur koko yang membuatnya tampak sedap dipandang. John Baskerville, juga dari Inggris, terlibat dalam semua aspek proses pembuatan buku. Dia merancang, menata, dan mencetak huruf, memperbaiki mesin cetak, menyusun kertas, hingga menerbitkan buku yang dia cetak. Desain hurufnya yang populer mewakili puncak gaya transisi yang menjembatani kesenjangan antara gaya old style dan gaya modern. Di akhir tahun 1700-an, Giambattista Bodoni dari Italia menjadi pakar percetakan resmi untuk Istana Ferdinand, Adipati Parma. Bodoni paling terkenal karena memperkenalkan kategori baru tipe huruf Roman yang bergaya modern. Baiklah sekalian, sekian mungkin yang dapat saya bahas dari Renaissance. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu desain grafis dan revolusi industri. Percetakan, fotografi, dan desain di akhir tahun 1700-an hingga pertengahan 1800. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Kekuasaan politik bergeser dari aristokrasi kepada para kapitalis, pedagang, dan kelas pekerja. Kapitalis mengganti para tuan tanah sebagai kekuatan terkuat di dunia barat. Menginvestasikan mesin untuk fabrikasi massal menjadi dasar untuk perubahan industri.
Siklus penawaran dan permintaan menjadi kekuatan di belakang perkembangan yang tanpa henti. Desain grafis memainkan sebuah peran penting dalam memasarkan produksi pabrik. Abad ke-19 adalah periode produktif desain tipografi dan menciptakan klasifikasi baru seperti Egyptian dan sans serif sebagai tipografi yang sangat dekoratif dan baru. Pada tahun 1815, Vincent Higgins memperkenalkan bentuk memproyeksikan ilustrasi trimatra, lalu kemudian raut hurufnya ini diberi banyak hiasan. Darius Mills bereksperimen membuat huruf format besar yang diukir dari kayu yang disebut wood type. Pabrikasi wood type bermunculan di seluruh dunia seiring popularitas poster broadsheets yang tumbuh subur. Teknik dan huruf wood type masih populer saat ini dan sering digunakan dalam desain poster. Kata-kata atau baris teks yang panjang menggunakan berformat kecil, sedangkan kata-kata pendek diatur dalam huruf yang berdimensi besar. Meskipun tampilan desainnya mengerikan untuk standar masa kini, ada gizi praktisnya yaitu penggunaan semua persendian huruf secara optimal. Namun, penyusunan huruf dengan tangan adalah sebuah proses yang lambat dan membosankan. Tahun 1886, Ottmar Mergenthaler memperoleh paten mesin linotype pertama yang dapat membuat huruf secara otomatis. Terobosan ini melibatkan seorang menekan tombol mesin tik untuk membuat matriks huruf yang akan berbaris bersama karakter lain. Dengan kemajuan teknologi mesin cetak bertenaga uap, maka tiba masanya zaman komunikasi massa dengan penyebaran kata dan gambar secara global. Seiring kemajuan produksi tipografi, metode reproduksi gambar yang lebih baik mulai mengambil peran penting. Pada lukisan Girl with Pearl Earring yang terkenal, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa telah menggunakan bantuan dalam melukiskan karyanya. Tampilan sosok yang menyusut dalam lukisan ini bukan sesuatu yang asing bagi kita sekarang, dengan objek depan yang tampak sangat besar seperti layaknya pada foto. Joseph Nicephore Niepce dari Prancis. Orang yang pertama kali membuat foto dengan melapisi lembaran timah dengan aspal peka, cahaya yang mengeras saat terkena sinar matahari. Penemuan kompleks ini disebut heliografure atau esta matahari, dan gambar repro foto ini adalah Kardinal de Amboise sekitar tahun 1822. Karya Niepce yang lain adalah foto pemandangan dari jendela di Le Gras 1826 atau 1827. Merupakan fotografi pemandangan paling awal dari dunia nyata. Dibuat menggunakan kamera obscura. Plat foto asli Niepce sebelah kiri dan sebelah kanan versi yang telah diperkaya secara manual oleh Helmut Gernsheim pada tahun 1952. Pada saat yang sama, Louis Daguerre melakukan penelitian serupa bersama dengan Niepce. Setelah kematian Niepce pada tahun 1839, Daguerre menyempurnakan tekniknya menggunakan lembaran tembaga berlapis perak yang dipoles dan membuatnya lebih peka cahaya dengan meletakkannya di atas wadah kristal yodium. Masa pemerintahan Ratu Victoria di Inggris 1819 sampai 1901 adalah masa dengan keyakinan moral dan agama yang kuat. Era Victoria sangat memuja
hiasan dekoratif. Segala penghiasan yang spektakuler ini diterapkan dalam arsitektur dan produk manufaktur. Hal ini juga terdapat pada kompleksitas marka tepian, teks, dan gambar dalam desain grafisnya. Citra sentimental, nostalgia, dan keindahan ideal diekspresikan melalui imaji anak-anak, gadis belia, anak anjing, dan bunga-bungaan. Nilai-nilai tradisional keluarga, keagamaan, dan patriotisme disimbolkan secara visual. Grafis zaman Victoria mulai menggunakan teknik-teknik pencetakan yang disebut dengan kromolitografi, yang mengakibatkan gambar-gambar cetakan penuh warna-warni berlimpah ruah. Kromolitografi merupakan teknik lanjutan dari litografi yang berasal dari Yunani yang berarti cetak batu. Kromolitografi banyak digunakan antara tahun 1860 dan 1900, dan gambar-gambarnya populer secara internasional. Ilustrasinya digambarkan cermat, kerap memvisualkan imaji bertema hari-hari raya besar, dan sangat populer sepanjang awal 1800-an. Louis Prem berkontribusi bagi pendidikan kesenian sepanjang hidupnya. Setelah memberikan pelajaran pada putrinya pada tahun 1856, tapi cetak batu pada lembaran timah yang menimbulkan kesulitan teknis yang signifikan. Ada untuk menempatkan imaji terbalik pada kertas tipis dan mentransfer gambarnya ke lembaran logam menggunakan tekanan besar. Kertas basah akan menjadikan gambar di pelat yang ditransfer ke roller karet dan kemudian dicetak ulang pada kemasan timah. Maka kemudian lahirlah offset litografi. Era Victoria juga menghasilkan buku anak-anak bergambar pertama yang dicetak menggunakan offset litografi. Kate Greenaway adalah ilustrator lainnya yang mendesain tata letak halaman yang anggun, menggunakan banyak ruang kosong, keseimbangan asimetris, terputus dari gaya tradisional Victoria yang kacau. Pada tahun 1850, Harper's membuka era majalah bergambar dengan meluncurkan Harper's New Monthly Magazine yang pertama. Harper menyebut dirinya sebagai jurnal peradaban dan mengembangkan sebuah visi pewartaan grafis dan ilustrasi kartun berdasarkan gambar dari seniman koresponden termasuk Thomas Nast. Pada tahun 1880-an, lukisan ilustrasi Howard Pyle menjadi objek yang direproduksi cetak dengan teknik halftone, dengan mengubah nada terang gelap objek menjadi titik-titik dengan proses fotomekanikal pada pencetakan. Gelombang literasi yang meningkat, anjloknya biaya produksi, dan melonjaknya pendapatan dari periklanan semakin menambah jumlah surat kabar dan majalah diterbitkan di Amerika Serikat dari 800 menjadi 5.000 antara tahun 1830 dan 1860. Era Victoria menandai kemajuan teknologi yang sangat besar di bidang percetakan dan hasrat yang kuat akan buku bergambar, majalah, koran, poster, dan iklan. Gaya huruf-huruf Victoria yang ganjil dan rumit tetap populer sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.